Sobat sehat, pernahkah Anda merasa tubuh ini gampang sekali capek, sering pegal-pegal, dan kadang suka merasa panas dalam, padahal tidak sedang sakit? Rasanya ingin sekali menemukan satu makanan sederhana yang bisa jadi pegangan setiap pagi untuk menjaga tubuh tetap adem dan bertenaga. Saya pun sering berpikir, adakah makanan seperti itu? Ternyata ada loh, sobat sehat. Saya bertemu dengan seorang kakek, Mbah Pairo, dari Klaten, yang usianya sudah 85 tahun, tapi kulitnya masih kencang, dan jalannya masih sigap. Ketika saya tanya rahasianya, beliau tertawa dan menunjuk ke mangkok sarapannya. Isinya, bubur kacang hijau tawar tanpa santan. Beliau bilang, ini adalah jamunya setiap pagi sejak beliau masih muda. Kisah Mbah Pairo ini tentu membuat kita sangat penasaran. Apa sebenarnya rahasia di balik semangkuk bubur kacang hijau yang sederhana itu? Hari ini, kita akan bongkar tuntas semua manfaatnya yang jarang dibahas. Bagaimana ia bisa jadi pemadam kebakaran alami bagi tubuh, menjaga tulang tetap kokoh, hingga menjadi sahabat terbaik penderita diabetes. Tentu, kita juga akan bahas siapa saja yang justru harus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat, Penyakit Dalam. Kisah nyata Mbah Pairo tadi menjadi bukti bahwa untuk hidup sehat di usia senja, kita tidak selalu butuh makanan yang mahal atau rumit. Justru, seringkali jawabannya ada pada makanan tradisional yang sudah akrab dengan kita sejak kecil. Bubur kacang hijau adalah salah satunya. Mari kita selami lebih dalam. Apa saja kekuatan ilmiah yang tersembunyi di dalam setiap butir kacang hijau yang mungil ini. Kekuatan pertama dari sarapan bubur kacang hijau adalah duet maut antara protein nabati dan serat pangan yang sangat tinggi. Kombinasi ini adalah kunci untuk memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Berbeda dengan sarapan nasi putih yang cepat membuat lapar lagi, protein dan serat dari kacang hijau akan dicerna secara perlahan, melepaskan energi sedikit demi sedikit, sehingga kita tidak gampang lemas. Kekuatan kedua, dan ini yang jarang dibahas, adalah kandungan antioksidan super, bernama Vitexin dan Isofitexin. Anggap saja dua jagoan ini adalah pasukan khusus di dalam tubuh kita. Menurut penelitian di berbagai jurnal ilmiah, mereka bertugas melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat serangan radikal bebas, yaitu molekul jahat yang mempercepat proses penuaan dan memicu berbagai penyakit kronis. Dengan semua kandungan gizinya, kacang hijau menjadi makanan yang nyaris sempurna untuk lansia. Teksturnya yang lembut saat sudah menjadi bubur, membuatnya sangat mudah dicerna dan tidak membebani kerja lambung. Kandungan gizinya yang padat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang seringkali kurang pada lansia. Ditambah lagi, harganya yang sangat terjangkau menjadikannya pilihan sarapan sehat yang tidak akan memberatkan kantong. Dari semua kebaikan tadi, manfaat pertama yang paling penting adalah untuk kesehatan jantung. Serat larut yang terkandung dalam kacang hijau bekerja seperti spons di dalam usus kita. Ia akan mengikat dan menyerap kolesterol jahat dari makanan sebelum sempat masuk ke aliran darah, lalu membuangnya keluar dari tubuh. Dengan rutin mengonsumsinya, kita membantu membersihkan pipa pembuluh darah kita secara alami. Selain membersihkan dari dalam, bubur kacang hijau juga membantu mengontrol tekanan darah. Ini berkat kandungan mineral kalium dan magnesium yang melimpah. Dua mineral ini bekerja sama untuk melemaskan dinding pembuluh darah. Bayangkan sebuah selang air yang kaku menjadi lebih lentur, tentu aliran air di dalamnya menjadi lebih lancar dan tekanannya pun turun. Ini sangat membantu meringankan kerja jantung para penderita hipertensi. Bagi penderita diabetes, bubur kacang hijau yang diolah dengan benar adalah menu sarapan juara. Kacang hijau memiliki indeks glikemik yang rendah, artinya tidak akan membuat gula darah melonjak drastis setelah dimakan. Kombinasi protein dan seratnya juga membantu memperlambat penyerapan gula. Kebiasaan ini akan membantu menjaga kadar gula darah harian menjadi jauh lebih stabil dan terkendali. Manfaat selanjutnya adalah untuk memperkuat fondasi tubuh kita, yaitu tulang. Kacang hijau tidak hanya mengandung kalsium, tetapi juga kaya akan magnesium
dan fosfor. Ketiga mineral ini adalah komponen utama yang membentuk matriks atau kepadatan tulang. Asupan yang cukup dari ketiganya sangat penting untuk mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis, yang membuat lansia sangat rentan mengalami patah tulang. Inilah rahasia yang mungkin paling relevan untuk kita yang tinggal di Indonesia. Sifat kacang hijau yang mendinginkan tubuh ternyata bukan mitos. Antioksidan, viteksin, dan isoviteksin terbukti secara ilmiah mampu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat stres panas atau heat stroke. Jadi, kebiasaan Mbah Pairo ini secara tidak langsung adalah cara cerdas untuk menjaga tubuh tetap adem dan terlindungi. Dan tentu saja, manfaat yang paling cepat terasa adalah untuk sistem pencernaan. Kandungan seratnya yang sangat tinggi, baik serat larut maupun tidak larut, bekerja seperti sapu yang membersihkan seluruh saluran cerna. Ini akan melancarkan buang air besar, mencegah sembelit yang sering menjadi keluhan lansia, dan juga menjadi makanan bagi bakteri baik di dalam usus kita. Usus yang sehat adalah kunci dari tubuh yang sehat. Begitu banyak ya, Sobat Sehat, keajaiban dari semangkuk bubur kacang hijau. Tapi, apakah artinya makanan ini 100% aman untuk semua lansia tanpa terkecuali? Tentu tidak. Ada beberapa kondisi di mana kita justru harus berhati-hati. Untuk itu, jangan kemana-mana. Ayo dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setelah ini, kita akan bahas sisi lain yang wajib Anda ketahui. Setelah kita memuji semua kebaikannya, sekarang saatnya kita bersikap bijaksana. Setiap bahan makanan dari alam memiliki dua sisi. Memahami sisi lain atau pantangan dari bubur kacang hijau akan membuat kita bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimal, tanpa harus menanggung risikonya. Mari kita kenali siapa saja yang sebaiknya membatasi atau menghindari sarapan lezat yang satu ini. Pantangan pertama dan yang paling utama adalah bagi sobat sehat yang memiliki riwayat penyakit asam urat atau GUT. Kacang hijau, seperti jenis kacang-kacangan lainnya, mengandung zat bernama purin. Di dalam tubuh, purin ini akan dipecah menjadi asam urat. Mengonsumsi kacang hijau dalam jumlah banyak dan terlalu sering berisiko meningkatkan kadar asam urat dalam darah, yang bisa memicu serangan nyeri dan bengkak pada persendian. Pantangan selanjutnya adalah bagi para lansia yang menderita penyakit ginjal kronis, terutama yang sudah dalam stadium lanjut. Kacang hijau kaya akan mineral kalium dan fosfor. Pada ginjal yang sehat, kelebihan mineral ini mudah dibuang. Namun, pada ginjal yang sudah rusak, penumpukan kalium dan fosfor di dalam darah bisa menjadi racun dan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan jantung. Selalu ikuti anjuran dari dokter Anda. Bagi sebagian lansia yang memiliki sistem pencernaan yang sangat sensitif, memulai sarapan dengan bubur kacang hijau dalam porsi besar mungkin bukan ide yang baik. Kandungan seratnya yang sangat tinggi bisa membuat perut kaget. Akibatnya, bisa muncul rasa tidak nyaman, perut terasa penuh, kembung, dan banyak gas. Sebaiknya, mulailah dengan porsi yang kecil terlebih dahulu dan lihat bagaimana reaksi tubuh Anda. Pantangan keempat, alergi kacang-kacangan. Meskipun alergi terhadap kacang hijau tergolong sangat jarang dibandingkan dengan kacang tanah atau kedelai, kemungkinannya tetap ada. Jika setelah mengonsumsi bubur kacang hijau, Anda mengalami gejala seperti gatal-gatal, ruam di kulit, bibir bengkak, atau bahkan sesak napas, bisa jadi Anda memiliki alergi. Jika ini terjadi, segera hentikan konsumsinya dan jangan pernah mencobanya lagi untuk menghindari reaksi yang lebih parah. Pelajaran paling penting seringkali datang dari kesalahan. Kisah ini datang dari Gresik, Jawa Timur. Ibu Lastri, 64 tahun, punya kondisi pradiabetes dan kolesterol agak tinggi. Mendengar kacang hijau sangat sehat, beliau bersemangat membuat bubur kacang hijau setiap pagi. Namun, agar lebih nikmat, beliau selalu menambahkan banyak sekali gula aren dan santan kelapa yang kental. Beliau berpikir, yang penting kan ada kacang hijaunya, pasti tetap sehat. Setelah sebulan rutin sarapan bubur manis dan gurih tersebut, beliau kontrol ke dokter. Betapa kagetnya beliau
saat melihat hasil lab. Kadar gula darah dan angka kolesterol jahatnya justru melonjak naik. Dokter pun menjelaskan bahwa bukan kacang hijaunya yang salah, melainkan tambahan gula dan santan berlebihlah yang telah mengubah makanan sehat menjadi bom penyakit. Kisah Ibu Lastri adalah contoh nyata bagaimana cara mengolah bisa mengubah total dampak sebuah makanan. Selain dari cara olah yang salah, konsumsi berlebihan, bahkan pada bubur yang sehat sekalipun, bisa menimbulkan beberapa efek samping. Efek-efek ini adalah sinyal dari tubuh bahwa sesuatu yang baik pun ada batasnya. Mari kita kenali beberapa sinyal tersebut agar kita bisa lebih bijak. Efek samping pertama, perut kembung dan begah. Efek samping pertama yang paling umum adalah perut kembung. Kacang hijau mengandung sejenis gula kompleks bernama oligosakarida. Tubuh kita sulit mencerna gula jenis ini, sehingga ia akan difermentasi oleh bakteri di usus besar. Proses fermentasi inilah yang menghasilkan banyak sekali gas. Akibatnya, perut bisa terasa sangat begah, kencang, dan tidak nyaman, terutama jika porsinya terlalu banyak. Efek samping kedua, penumpukan gas berlebih. Gas yang menumpuk di dalam perut ini tentu harus dikeluarkan. Inilah yang menyebabkan efek samping kedua, yaitu sering buang angin atau kentut. Meskipun ini adalah proses yang normal, namun jika terjadi secara berlebihan tentu bisa menimbulkan rasa malu dan tidak nyaman saat sedang berkumpul dengan orang lain. Ini adalah tanda paling jelas bahwa porsi bubur kacang hijau Anda mungkin sudah melebihi toleransi pencernaan Anda. Efek samping ketiga, menurunkan tekanan darah terlalu rendah. Bagi penderita darah tinggi, efek penurunan tekanan darah dari kacang hijau adalah sebuah anugerah. Namun, bagi lansia yang memang sudah memiliki tekanan darah normal atau cenderung rendah, efek ini bisa menjadi masalah. Mengonsumsinya dalam jumlah sangat banyak berpotensi membuat tekanan darah turun terlalu rendah atau hipotensi, yang bisa menyebabkan gejala pusing dan keliengan. Efek samping keempat, peningkatan kadar asam urat. Seperti yang sudah disinggung di bagian pantangan, efek samping yang paling perlu diwaspadai adalah peningkatan kadar asam urat. Bagi lansia yang belum pernah terkena asam urat, konsumsi berlebihan mungkin tidak langsung memicu serangan. Namun, kebiasaan ini bisa secara perlahan menumpuk kadar asam urat di dalam darah, yang suatu saat nanti bisa meledak menjadi serangan gout yang menyakitkan. Efek samping kelima, risiko kenaikan berat badan. Dan terakhir, seperti kisah Ibu Lastri, risiko kenaikan berat badan. Bubur kacang hijau sendiri sebenarnya rendah kalori, namun ia menjadi bom kalori saat kita menambahkan gula, santan kental, susu kental manis, atau ketan hitam dalam jumlah banyak. Jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, jangan heran jika timbangan berat badan justru akan semakin naik, bukannya turun, dan lingkar pinggang pun melebar. Setelah mengetahui semua sisi mata uang dari bubur kacang hijau, kini kita sampai pada bagian paling penting, yaitu solusinya. Bagaimana cara kita meniru kebiasaan sehat Mbah Pairo dan menghindari kesalahan fatal seperti Ibu Lastri? Jawabannya terletak pada cara kita mengolahnya di dapur. Dengan beberapa langkah sederhana, kita bisa memastikan bubur kacang hijau kita benar-benar menjadi obat, bukan penyakit. Cara mengolah pertama, wajib direndam semalaman. Langkah pertama untuk mengurangi efek kembung adalah dengan merendam kacang hijau kering semalaman, atau minimal selama 8 jam. Proses perendaman ini tidak hanya akan membuat kacang hijau lebih cepat empuk saat dimasak, tetapi yang lebih penting, ia juga akan membantu memecah sebagian gula kompleks penyebab gas. Jangan lupa untuk membuang air rendamannya dan bilas kembali kacang hijau hingga bersih sebelum direbus. Cara mengolah kedua. Cara masak yang benar. Langkah kedua adalah cara memasak yang paling sehat. Rebus kacang hijau yang sudah direndam hingga benar-benar empuk. Kuncinya di sini adalah hindari gula pasir dan santan kental. Jika ingin sedikit rasa manis, gunakan sedikit gula aren murni atau tambahkan potongan buah pisang. Untuk rasa gurih, ganti santan kental dengan susu sapi rendah lemak atau santan encer, dan gunakan hanya dalam jumlah sedikit. Jadi,
Mari kita simpulkan perjalanan kita hari ini. Sarapan bubur kacang hijau, seperti kebiasaan Mbah Pairo, terbukti bisa memberikan akibat yang sangat baik bagi kesehatan jantung, tulang, dan pencernaan lansia. Bahkan bisa melindungi tubuh dari panas. Namun, ia menjadi pantangan bagi penderita asam urat dan masalah ginjal. Dan yang terpenting, ia hanya akan menjadi sehat jika diolah dengan cara yang benar, yaitu tanpa gula dan santan berlebih. Mbah Pairo dan semangkuk bubur kacang hijaunya mengajarkan kita sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Seringkali, kekuatan terbesar dari alam datang dalam bentuknya yang paling murni dan sederhana. Terkadang, niat baik kita untuk menambah rasa atau kenikmatan dengan gula dan santan justru mengurangi atau bahkan merusak khasiat aslinya. Belajarlah untuk menghargai rasa asli dari alam, karena di sanalah letak obat yang sesungguhnya. Terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak sampai akhir. Kami harap informasi ini bisa langsung dipraktikkan di dapur Anda. Jika Anda merasa video ini mencerahkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol jempol ke atas atau like. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Tulis di kolom komentar, apa makanan sarapan sehat andalan Sobat Sehat? Mari kita saling berbagi inspirasi. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, setiap kebiasaan baik yang kita mulai hari ini adalah sebuah investasi tak ternilai untuk masa tua yang bugar, mandiri, dan bahagia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.